warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akan menyampaikan hasil BIMTEK kemarin, yaitu tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Waktu BIMTEK yang 6 hari kemarin di SMP Negeri 1 Kempeh, saya singkat hari ini untuk dilakukan pembahasan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangannya nanti. Baiklah, pembelajaran mendalam deep learning adalah pembelajaran yang diterapkan di kurikulum Merdeka ini, yaitu pengertiannya yaitu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran yang telah kita terapkan sebelum ada kurikulum Merdeka atau bahkan sekarang sudah umur, aslinya sudah mencakup beberapa ini, seperti olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga juga. Semua mapel sudah terbentuk, sudah melalui keempatnya, seperti kalau olahraga dalam pelajaran PJOK, olah rasa dalam pelajaran seni budaya, seni rupa, olah pikir dan olah hati dalam IPAS, Pancasila dan matematika, serta terpadu dalam muatan pelajaran yang lain. Yang pertama, dalam pembelajaran mendalam tadi ada kata memuliakan. Dalam penerapan pembelajaran mandiri, semua pihak yang terlibat, baik guru, kepala sekolah maupun siswa, saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini relevansi dengan kurikulum Merdeka pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bakat dan minat siswa. Dalam pembelajaran kemarin juga, dalam umur yang kemarin, dalam pembelajaran berdiferensiasi kita sudah memilah anak melalui bakat dan minatnya. Dalam pembelajaran mendalam ini terdapat rumus 8334, yaitu dalam kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Yang akan saya uraikan, yang pertama yaitu dalam profil kelulusan. 8 profil kelulusan. Untuk mencairkan suasana, saya punya lagu 8 profil lulusan. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Delapan ya. Kalau beriman dilakukan. Oh iya. Ikuti saya, ya. Satu, ini seperti lagunya Abang tukang beca ya. Lulusan beriman dan bertakwa, bergema giat, berdoa dan sehat, jaga komunikasi, berkolaborasi, kreatif dan bernutrisi. Iya, silakan dulu. Terima kasih, ini bisa diterapkan nanti di kelas kita setelah gerakan Anak Indonesia Hebat Tsunami ya. 8 profil lulusan ini juga untuk mewujudkannya kita juga harus tetap melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja Bapak Ibu? Bangun pagi,
terakhir rumah membaca, bermasyarakat, dan terakhir tidur tepat waktu. Ya, terima kasih. Prinsip pembelajaran mendalam ada 3, yaitu yang pertama berkesadaran. Murid mampu untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Yang kedua bermakna, murid mampu menerapkan kemampuannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga menggembirakan, pembelajaran dengan suasana yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Semuanya itu Profil Musra, prinsip pembelajaran mendalam nanti kita terapkan dalam pembuatan rencana pembelajaran. Selanjutnya, pengalaman belajar ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Contoh dalam tahap memahami, saat pembelajaran bahasa Indonesia, murid membaca cerita fabel. Fabel itu cerita tentang hewan atau narasi tentang persahabatan dan kejujuran. Guru pertama itu menganalisis tokohnya dulu sebelum anak-anak itu disuruh mengerjakan soal yang mungkin ada di LKPD. Kita tanyakan dulu siapa saja yang sudah jujur, siapa yang tidak, dan apa akibatnya dari berbuat kejujuran, seperti itu. Setelah itu baru murid menyampaikan pendapatnya secara lisan atau dalam tulisan pendek, lalu saling memberi tanggapan secara sopan. Jadi anak-anak memahami dulu tokoh dan sifat tokohnya dalam cerita pendek tersebut. Selanjutnya yaitu mengaplikasi. Dalam pembelajaran ini, contohnya murid melakukan pengamatan dan wawancara kepada anggota keluarga. Apa kebiasaan sehat yang mereka lakukan untuk menjaga pencernaan? Atau apa cara menjaga kesehatan jantung atau cara menjaga kebersihan anggota badan, seperti itu. Setelah itu baru mereka bisa membuat poster berisi tips menjaga kesehatan berdasarkan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Pengalaman yang ketiga yaitu anak-anak merefleksi. Mereka di akhir pembelajaran bisa dilakukan pertanyaan, hal menarik apa yang telah kalian pelajari hari ini, pengalaman belajar apa yang berguna bagi kalian, sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda dari setiap anak. Kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mandiri yaitu dibagi menjadi 4. Ini juga nanti ada dalam rencana pembelajaran, yaitu praktik pedagogis. Pembelajaran yang kita rencana pembelajaran yang akan kita terapkan itu berbasis proyek kah, inkuiri kah, atau berbasis masalah. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Ini keterlibatan siswa, guru, orang tua, atau masyarakat. Contoh kalau kita anak-anak suntik bias ya atau pemberian vitamin, kita sudah melibatkan masyarakat dari puskesmas ya. Peran orang tua, kalau di rumah orang tua sudah membantu mereka mengerjakan tugas sekolah atau menyiapkan segala kebutuhan siswa, itu sudah merupakan mitra pembelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungannya bagaimana yang anak-anak inginkan, yaitu yang positif, sehat, serta saling menghargai keberagaman. Karena di sekolah kita itu ada keberagaman 2 bahasa, bahasa Madura dan bahasa Jawa. Jadi kadang anak yang Madura kurang terlalu paham yang Jawa ngomong apa, termasuk bapak ibu gurunya, banyak mereka yang ngomong dengan menggunakan bahasa Madura. Jadi kita tetap menghargai keberagaman tersebut. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi digital. Fungsinya untuk apa? Yaitu memperluas akses informasi dan kreativitas para peserta didik. Memang sekolah kita
masih peralatannya ada yang kurang memadai. Tapi tidak menutup kemungkinan kreativitas Bapak Ibu guru di sini yang membuat pembelajaran anak-anak menjadi menggembirakan. Asesmen dalam pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada formatif dan sumatif. Untuk formatifnya itu ada 3, yaitu asesmen as learning, asesmen itu sebagai pembelajaran, asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen of learning atau asesmen dari pembelajaran tersebut. Jenisnya yaitu yang formatif. Ini di dalam pembelajaran kita bisa memberikan kuis secara langsung, secara lesan, diskusi, proyek langsung, refleksi, dan umpan balik itu dilakukan di dalam pembelajaran. Kalau yang kedua yaitu sumatif, itu nanti di akhir semester biasanya ujian akhir, tes tulis, atau proyek akhir, proyek besar untuk kelas umpama. Biasanya bisa dilakukan seperti dulu P5, menghasilkan produk-produk yang sudah dibuat oleh anak-anak. Demikian uraian singkat pembelajaran mandiri yang telah saya sampaikan. Ada kata-kata yang sangat bagus. Tim kerja yang hebat bukan hanya sekumpulan orang pintar, namun sekumpulan individu yang terhubung secara mendalam menciptakan sesuatu yang bermakna bersama. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku kepala sekolah di sini tidak memberikan pertanyaan, namun memberikan penguatan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dian, Bu Fail yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam selama 6 hari di SMP Negeri 1 Tempe. Harapan saya nanti apa yang panjenengan dapatkan di pelatihan pembelajaran mendalam tersebut, terima kasih hari ini sudah didiseminasikan, walaupun itu secara gambaran umum. Kalau saya perhatikan, harapan saya nanti lebih detail lagi ditularkan kepada teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Terutama target saya di indikator dalam program saya itu, salah satu indikatornya adalah pembuatan modul ajar dengan pembelajaran mendalam. Jadi saya mau nanti Bu Fakil dan Bu Dian menularkan ilmunya kepada teman-teman yang tidak mengikuti, sehingga teman-teman semua bisa menyusun modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam sesuai apa yang diuraikan tadi mengenai 8 profil urusan, prinsip pembelajaran, rangka pembelajaran dan sebagainya. Jadi itu harapan saya nanti diterapkan betul di lembaga kita. Kalau di program saya di lembaga kita, baik itu intrakurikuler maupun kokurikuler, itu sudah melaksanakan pembelajaran mendalam. Nanti bisa disambung lagi dengan pemaparan-pemaparan besok yang kita lanjut dengan komite dan wali murid dengan menyesuaikan penyelarasan visi-misi dan kurikulum satuan pendidikan yang baru. Jadi kurikulumnya, karena kita dapat kehormatan, dapat poskin, kurikulumnya itu kita diminta untuk kurikulum yang sudah pembelajaran mendalam dan diperiksa dinas pendidikan. Itu harapan saya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut melalui kombel komunitas belajar kita biar hidup di lembaga kita. Silakan Bapak Ibu guru yang lain bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan kemudian.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, ini contoh RPP yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Saya bagikan, silahkan bisa ditelaah. Nanti kita bisa mengerjakan bersama-sama untuk di kelas kita masing-masing. Ini tidak sama ya Bapak ya? Dalam apa sama semua? Tidak, beda-beda. Kelompoknya Bapak ini Pak, kelompoknya saya beda. Sama itu mata pelajarannya ini pas itu Satu materi. sama. Maksudnya ini pembelajaran yang terbaru, model rencana pembelajaran yang terbaru. Ini tugasnya kemarin yang kita lakukan di sana. Memasukkan pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dimensi kelulusan, serta melakukan asesmen dan refleksi. Soalnya begini ya Ibu ya, kalau bisa setiap guru buat satu. Milih sudah tiap kelasnya sendiri, mata pelajarannya sendiri satu, nanti dikumpulkan di drive sekolah yang dimasukkan ke dalam KSP-nya. Jadi di KSP itu nanti ada modul ajar tiap kelas. Nah, ini nanti dimasukkan di drive situ. Oke. Jadi kalau bisa bahas satu, kalau bagus ya kelas lain pilih kelas mana. Kemudian kelas 1 mata pelajaran apa gitu. Jadi minimal satu lah. Kalau ingin buat banyak ya apa-apa. Berarti anu saja Pak, untuk satu kali pertemuan mawon. Bisa satu kali pertemuan apa? Kalau ini dicontoh ini sampai 4 kali pertemuan. Tidak apa-apa, 4 kali pertemuan begini juga tidak apa-apa. Yang penting buat yang sudah berpengalaman. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan bersama-sama untuk pembuatan media pembelajaran dan kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.